Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, hari ini Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri usai berziarah ke makam proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur bersama sejumlah calon gubernur yang diusung PD Perjuangan dalam pilkada tahun depan sempat mengakui ia pernah curhat dengan Presiden Joko Widodo. Megawati curhat karena terkait dengan gaya bicara Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tapi malam ini kita tidak hanya berbicara soal Ahok semata, kami juga akan berbicara soal dua orang calon gubernur lainnya. Dan sebelum kami mulai perbincangan yang malam hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari ini. Dari Jakarta dilaporkan pemirsa, ratusan pengendara taksi online berdemo di depan Istana Merdeka. Mereka meminta pemerintah segera menerbitkan undang-undang untuk melindungi usaha transportasi online. Meskipun sempat diguyur hujan siang hingga sore tadi, namun massa yang tergabung dalam Rempuk Nasional Pengendara Online masih bertahan hingga sore tadi. Mereka menunggu beberapa perwakilannya yang berada di dalam istana untuk melakukan perundingan. Tuntutan yang mereka ajukan adalah pemerintah mengakomodir transportasi online individu, meminta pemerintah untuk membentuk tim lintas lembaga untuk membuat undang-undang, dan meminta pemerintah melibatkan pengemudi transportasi online dalam membuat kebijakan. Namun sampai sore tadi, perwakilan dari massa tersebut belum juga keluar dari dalam istana. Massa yang sudah menunggu sejak pagi tadi pun akhirnya membubarkan diri. Massa yang terdiri dari para pengemudi transportasi online ini akan terus melakukan demonstrasi hingga permohonan mereka dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang harus membayar sampai sore hari ini. Terima kasih. Oke, kita dengarkan untuk karena pemirsa, curah hujan yang tinggi tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta saja, tetapi juga terjadi di Jawa Timur, khususnya di kota Sidoarjo. Akibat curah hujan yang tinggi, jalanan, rumah, dan juga instansi pemerintah terendam banjir. Ratusan kendaraan dari arah Sidoarjo menuju Surabaya terjebak macet akibat tergenangnya sejumlah titik jalan raya Sidoarjo-Surabaya yang menyebabkan jalur Sidoarjo-Surabaya lumpuh. Hampir seluruh wilayah di kawasan kecamatan Kota Sidoarjo tergenang air hingga mencapai ketinggian 30 cm. Ratusan rumah warga, sekolah, dan sejumlah kantor instansi pemerintahan pun tergenang air. Dari sejumlah kawasan di Sidoarjo Kota, sejumlah daerah yang mengalami banjir cukup parah diantaranya kawasan Buduran, Bluru, Sidokare, Pucang Anom, dan Kombes M. Duryat yang kini masih tergenang air. Baru yang ini yang paling parah, kalau yang kemarin-kemarin nggak begitu parah. Oh gitu ya? Iya, kalau kemarin-kemarin waktu air hujannya itu reda, surut, langsung hilang sudah di jalan itu. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai tadi malam sampai begini terus karena air yang sebelah itu kan meluap dia. Betul ya, Pak? Penyebabnya itu hujannya agak deras pertama, kedua gotnya digeduk itu penyebabnya, Pak. Jadi air tidak bisa nampung masuk ke sini semua dari arah gitu, Pak, ya? Iya, tersumbat dari arah kali dan arah dari mana, Pak? Dari daerah sono. Selain akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak minggu kemarin, banjir terparah yang terjadi di Sidoarjo ini juga akibat buruknya saluran irigasi di sejumlah titik kawasan protokol Kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Bambang Pramono Putra, MNC Media, memberitakan. Pemirsa, motivator Mario Teguh siang tadi menggelar jumpa pers terkait dengan polemik Aryo Kiswinar. Akibat kasus tersebut, Mario Teguh memilih pensiun dari dunia motivator. Dalam konferensi persnya, motivator Mario Teguh didampingi kuasa hukum Elsa Syarif. Dirinya mengakui Kiswinar sebagai anaknya berdasarkan dokumen akte kelahiran yang sah, hasil perkawinan dengan Aryani. Namun, Mario juga menjelaskan alasan mengapa ia bersikeras melakukan tes DNA dengan Kiswinar. Tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak yang dilahirkan di dalam pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Akte kelahiran adalah dokumen sah negara yang menyatakan hal itu dan saya tidak pernah menolaknya sampai saat ini.
melaksanakan tes DNA dengan Kiswinar kepada Ibu Aryani yang ditolaknya dengan keras. Permintaan saya itu berlangsung selama 2 tahun. Saya minta untuk dilakukan tes DNA. Setiap kali dia mengatakan dia bukan anak saya bilang yuk tes DNA. Tapi ditolak sampai akhirnya kami bercerai pada tahun 1993. Dalam pernyataannya, Mario juga menyangkal adanya kekerasan rumah tangga dengan Aryani. Mario Teguh tidak akan melawan hukum dan tetap menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2017, Basuki Cahayapurnama meminta maaf atas komentarnya yang lantas menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Saat ini polisi terus mengusut dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Setelah pernyataan Ahok dalam pidatonya beberapa waktu lalu saat mengunjungi Kepulauan Seribu menuai kecaman dari masyarakat, Ahok menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang kemudian dianggap melecehkan agama Islam. Hari ini Basuki Cahayapurnama menyampaikan pernyataan maafnya. Penyampaian tafsiran ayat Quran tersebut disampaikan Ahok agar masyarakat Jakarta tidak salah mengartikan bantuan yang diberikan ke masyarakat. Ahok juga meminta agar kegaduhan ini dihentikan agar tidak terjadi ragam tafsiran yang lain yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Padahal tidak ada niat apapun, orang Pulau Seribu pun waktu itu tidak ada satupun yang tersinggung, malah kita tertawa-tawa kok. Ya sudah, kita nggak usah teruskan komentar-komentar saya ini. Saya minta media juga nggak usah teruskan. Untuk semua pihak yang jadi repot, gaduh gara-gara saya, ya saya sampaikan mohon maaf. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengecam dirinya untuk fokus pada kemaslahatan umat. Ahok menambahkan dirinya tidak memiliki niat untuk melecehkan salah satu ayat Al-Quran yang dianggapnya sebagai tafsiran pribadi. Dari Jakarta, Budi Mulyawan, MNC Media, memberitakan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kebenaran informasi yang menyebutkan terdapat kuburan massal di sekitar Padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur. Polda Jawa Timur telah menetapkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai tersangka untuk kasus penipuan dan pembunuhan. Hingga kini, area Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo masih ditutup dengan garis polisi. Karena polisi masih terus melakukan penyidikan kasus pembunuhan dan penipuan dengan modus penggandaan uang di Padepokan ini. Dalam proses pengembangan, polisi berhasil mengidentifikasi adanya 2 makam santri asal Magetan, Jawa Timur dan Kalimantan pada tahun 2013 dan 2016 di area Padepokan ini. Polisi enggan menyebutkan titik di mana tempat makam tersebut karena masih dalam proses penyelidikan. Diduga masih ada kuburan massal lainnya di area Padepokan. Kita lagi mengecek, mengumpulkan data. Dari data nanti ini kita bisa naikkan, menyusuri melalui penyelidikan apakah memang kuburan massal itu korban daripada pembunuhan ataukah memang meninggal karena penyakit. Untuk sementara, polisi masih akan mendalami kasus kematian 2 santri dan penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media memberitakan. Pemirsa, tersangka Gatot Brajamusti dilaporkan sakit. Gatot saat ini tidak hanya dilaporkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai korbannya, namun juga dilaporkan oleh Reza Artamevia yang selama 11 tahun tinggal di Padepokan di Sukabumi dan selama ini juga dikenal sebagai orang yang terus mendampingi Gatot Brajamusti. Setelah melewati semua proses pemeriksaan dari tim penyidik Polda Metro Jaya, Gatot Brajamusti dikabarkan sakit. Siang tadi tim dokter melakukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan Gatot yang terus menurun. Gatot diketahui mengeluh sakit radang tenggorokan serta asam urat.
Kabid Humas Polda NTB AKBP Tribudi Pangastuti membenarkan adanya keluhan penyakit Gatot. Penjaga tahanan yang piket pada pagi itu langsung dibawa ke klinik Dokes. Kemungkinan akan semacam radang tenggorokan. Dan sekarang sudah kembali lagi ke sel tahanannya. Setiap pagi Polda NTB melalui tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara rutin melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh penghuni tahanan Polda NTB. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herkiandi memberitakan. Pemirsa, mantan Presiden Republik Indonesia dan juga menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku sempat dibuat pusing dengan gaya bicara Basuki Cahayapurnama. Talk to News akan segera kembali dengan informasi sekaligus dialog ya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami. Tetaplah bersama kami.